Ya guys, oke. Jadi selamat datang lagi di channel saya dan hari ini saya itu agak sedikit ngevlog ya karena mau menunjukkan kira-kira setting studio saya saat syuting itu gimana. Nah, ini kemungkinan saya akan menyajikan satu video tapi dua ruangan yang berbeda. Jadi hari ini saya akan mereview sebuah studio yang kalau teman-teman mau buat studio ada budgetnya, saya bisa sarankan seperti ini, seperti settingan saya saat syuting banyak video di channel saya di Laulo ILC ya. Nah, hari ini itu saya berada di Universitas Telkom dan saya hari ini lagi di studionya. Nah, di studionya itu nanti seperti apa kita akan lihat settingannya dan berapa lighting yang harus diperlukan dan seperti apa nanti kelanjutannya ya. Oke, ya kita coba lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini itu settingannya. Jadi ini pintunya kan ada di sini nih. Ini pintu. Begitu kita masuk, settingan seperti ini. Jadi ini tuh semi kelas ya. Ini ada kelas yang diperuntukkan untuk mahasiswa. Nanti kalau belajar bisa langsung di whiteboardnya dan bisa langsung masuk ke studionya. Dan ini semua itu full peredam. Jadi ini semuanya full peredam ya teman-teman ya. Nah, kalau ini teman-teman lihat ini semua dari spon ya. Ini full peredam semuanya. Sampai di sana full peredam. Jadi kita kalau shooting, kalau agak sedikit suaranya keras itu tidak masuk sampai ke suaranya tidak keluar ya, atau tidak bocor, jadi lebih tenang. Nah, di sini ada settingan ini sebenarnya masih belum dipakai ya. Ini untuk flash kalau kita main fotografi. Ini flashnya di sini yang pakai payung itu ya teman-teman. Nah, tapi ini kita nggak review ini dulu. Siapa tahu kalian tanya ya, kok ada payung dua atau tripod dua itu untuk apa? Nah, jadi akan saya setting ini adalah studio green screen dan full green screen ya, mulai dari ujung sana sampai ke ujung yang sana itu semuanya green screen dan lantai bawahnya pun juga green screen semua. Jadi semuanya green screen. Nah, biasanya saya kalau shooting itu seperti ini teman-teman. Nah, saya duduknya di sini. Terus saya reviewnya di sini. Memang ini mejanya harusnya dipoles sedikit supaya lebih halus ya. Nah, itu untuk monitor kedua saya pakai biasanya untuk baca skrip. Nah, oke, kita masuk ke lightingnya ya. Lighting di sini ada 4 teman-teman, 2 ada di sebelah sini dan 2 ada di sebelah sini. Ini saya menjelaskan video kalau teman-teman punya budget. Nah, nanti di kelanjutan videonya, ini kan studio pertama ya. Kelanjutannya nanti kita akan review studio saya yang ada di rumah, itu yang low budget tapi hasilnya juga maksimal. Nah, yang pertama ini ada lighting. Oke, kita nyalakan dulu ya lightingnya. Nah, di sini ada lighting. Ini pakainya lightingnya mereknya apa ya? Misio kayaknya. Misio pakainya yang dual channel. Oh sorry, dua lampu ya. Kita sedikit tengok saja seperti ini. Nah, ini kita pakainya yang soket 4 tapi diisi lampunya cukup 2 saja, nggak usah 4 ya, terlalu boros. Nanti kalau terlalu terang itu biasanya malah menimbulkan noise. Kalau di wajah itu seperti berminyak. Nah, kita biasanya saya nyalakan 2 lampu di sini, jadi terangnya nanti kayak gini. Yang fungsinya dia itu menghadap ke background ya, jadi untuk menyorot backgroundnya. Nah, terus yang kedua ini itu juga kita pakai untuk nyorot background. Oke, seperti ini. Nah, oke, ini juga sama, lampunya ada dua. Jadi kalau teman-teman lihat settingan video studionya itu seperti ini ya. 2 lampu ini digunakan untuk menyorot background di sini. Kenapa kok harus disorot backgroundnya? Kalau teman-teman tanya ya, kenapa kok backgroundnya harus dikasih lampu? Satu, supaya nanti saat kita proses editing, hasilnya itu pas ya, tidak ada bayangan. Misal kalian lihat seperti ini kan, ini pas ya, hijaunya semuanya terang. Jadi kita kalau nanti edit, itu bisa bersih editannya. Jadi nggak ada noise-nya ya. Nah, ini biasanya saya sih lebih dekatkan ya, supaya imbang. Jadi kita luruskan antara yang sini sama yang sana. Seperti ini. Jadi kalau saya seumpama nih ya, teman-teman berdiri di sini. Oke, nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, misalkan teman-teman mau syuting tapi posisinya ini berdiri seperti ini. Nah, itu cukup kalian penggunaannya hanya 2 lampu saja seperti ini, itu sudah cukup. Dan teman-teman kalau syuting jangan terlalu mepet ke background karena nanti akan menimbulkan bayangan di sini. Nah, bayangan ini tuh yang biasanya disebut noise. Jika nanti kita edit itu biasanya nanti akan ada seperti semut-semutnya. Nah, supaya tidak terjadi yang bayangan seperti ini, biasanya saya agak sedikit maju, jadi sedikit tersamarkan oleh warnanya. Nah, misalkan seperti ini kan background di belakang sudah nggak ada masalah ya, kita bisa langsung jelaskan pakai. Nah, oke, kita mode vlog lagi ya. Nah, modenya nanti seperti ini teman-teman. Oke, ini untuk settingan lampunya ya. Nah, biasanya saya kalau lagi syuting itu biasanya pakai meja ini.
Terus ini ada dua lampu, satu lampu yang menghadap ke wajah, satu untuk menghadap ke meja. Nah, nanti kita setting lagi ya, coba seperti apa. Oke teman-teman, kita akan coba syuting ya. Nah, konsep syuting yang kira-kira seperti ini. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menggunakan Internet of Things di mana? Nah, lebih teknisnya seperti ini ya. Kita akan review. Oke, secara konsep seperti itu ya teman-teman ya. Saya pakai 4 buah lighting. Nah, oke, yang di sini itu biasanya dipakai penuh kalau jangkauan kameranya tinggi itu kita bisa pakai satu studio penuh ya. Nah, kalau jangkauan kameranya seperti ini kita bisa pakai dari ujung sana sampai ujung sana. Tapi karena memang saya butuhnya hanya pendek saja, jadi biasanya saya itu menaruh tripodnya di depan sini. Nah, secara settingan nanti kayak gini nih. Nah, karena saya hanya mengambil wajahnya saya saja, nanti seperti itu kurang lebihnya. Pakai 4 buah lampu. Biasanya ya secukupnya. Misalkan saya nggak pakai unboxing, hanya menjelaskan saja, ini biasanya saya matikan. Seperti ini tuh sudah cukup. Jadi bayangannya lebih ada shadownya ya. Atau teman-teman ini bisa dihadapkan sedikit ke atas supaya udara cahayanya lebih bagus juga sih. Oke, kalau untuk masalah angle kamera itu biasanya terserah teman-teman ya. Angle kamera itu kan biasanya sesukanya yang syuting. Jadi misalkan saya pengen angle kamera seperti ini nih. Nah, dari samping seperti ini. Jadi saya kalau jelaskan, oke, jadi hari ini saya akan, nah kalian lebih suka yang mana? Atau lebih suka yang model seperti ini sambil nengok di kamera sambil menjelaskan. Nah, jadi hari ini saya akan mereview sebuah handphone nih ya teman-teman. Nah, handphone ini tuh adalah, nah ini boleh angle kamera biasanya Anda melihat lurus ke depan. Biasanya kameranya itu masuknya di pelipis ini ya, di sudut alis ini itu ditaruh kamera. Jadi ini lebih tajam melihat wajah kita. Nah, ada juga teman-teman yang masuknya di belahan rambut. Misalkan belahan rambutnya seperti ini, kamera mau saya taruh di sini. Nah, seperti ini kayak gini. Itu ya ada. Nah, nanti dia jelas kayak seperti ini. Karena dia suka ada belahan rambutnya di sini. Nah, jadi biasanya gini. Oke, halo teman-teman ya, selamat pagi, ini saya bantu lighting ya. Nah, jadi ini lebih oke kan, lebih seger kan. Nah, jadi oke teman-teman ya. Jadi hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang, saya akan mereview sebuah remote seperti ini. Kalau kalian penasaran, kita akan saksikan video unboxingnya. Nah, itu bisa. Atau biasanya saya lebih banyak dari depan ya. Karena saya lebih pede dari depan sini, karena saya kan tipikal orangnya kan lebih banyak melihat layar tutorialnya. Oke, misalkan dari sini nih kita setting. Karena kalau tutorial itu kan jarang melihat kamera ya, karena dia akan fokus pada layar komputer. Maka dari itu biasanya saya itu sukanya di depan seperti ini. Nah, jadi kalau syuting gini, dari depan gini kan. Nah, biasanya saya agak sedikit naikkan angle-nya seperti ini, tapi harus dipaskan dengan green screen-nya jangan sampai lepas. Nah, biasanya kayak gini. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel saya, lalu ya masih bersama saya Mr. Lau. Oke, jadi hari ini saya akan memberikan tutorial tentang gimana sih setting yang bagus ini menurut saya ya. Banyak sekali settingan-settingan menurut teman-teman yang lain di YouTube sana itu berbeda-beda. Tapi pada dasarnya semua settingan itu akan berproses pada hasil akhirnya mintanya seperti apa. Kalau saya sih lebih suka hasil akhirnya yang modelnya wajah itu terlihat putih, jelas, masih ada shadownya dikit di sini ya. Intinya masih ada logiknya ya. Jadi ada juga yang menggunakan mode 3 point lighting ya. Jadi ada lighting utama, terus lighting pendukung yang warnanya biru atau merah kayak gitu, terus ada yang lighting di sini. Tapi saya memang belum pernah mencobanya, belum pernah mempelajarinya caranya gimana. Tapi kalau saya sukanya sih seperti ini. Jadi kalau dilihat mau kita tengok sini atau tengok sini, itu semuanya jelas, wajah kita juga oke, lebih enak dilihat karena kita modelnya kan tutorial ya. Jadi banyak teman-teman itu lebih cenderung melihat di layar monitor saya atau layar komputer saya yang saya utik-utik dan sebagainya macamnya, dan jarang melihat orang yang ada di sini atau yang menjelaskan, kecuali memang saya menampilkan di awalnya itu adalah orangnya. Nah, itu baru dia melihat orangnya seperti itu. Nah, untuk angle itu bebas sebetulnya, sepedenya teman-teman aja. Teman-teman mau dari lurus, mau dari samping, kanan, kiri,
atau mau sedikit ke atas gini agak dingkluk gitu, jadi modenya agak gini, nah gitu juga boleh, jadi lihatnya agak jangak dikit gitu juga nggak apa-apa, bebas sih sepertinya. Nah kalau saya sih lebih suka modelnya kameranya seperti ini ya, nah kayak gini. Oke, ini untuk settingan green screen-nya itu seperti itu ya. Nah, nanti kalau teman-teman tanya cara ngedit green screen kayak gimana, itu juga ada video tutorialnya. Hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya vlognya. Semoga teman-teman paham dan kita nanti akan berlanjut di video selanjutnya, yakni tentang setting lighting, tapi yang versi low budget saya hanya pakai satu buah lighting saja. Lighting primernya hanya satu saja, tapi hasilnya pun juga maksimal. Nah, nanti kita akan review di studio saya di rumah. Kebetulan ini adalah studio saya di kantor. Kalau di rumah juga ada sendiri, kita setting nanti seperti apa. Nah, oke, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya, Mr. Lau. See you, bye. Semoga terbantu ya teman-teman. Oke.